Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Taksiran Gus Baha. Untuk para santrinya, tidak diajar ngaji. Ilmu dan nalar memang menjadi perkara yang sangat Gus Baha tekankan pada santrinya. Dalam suatu kesempatan, Gus Baha bahkan mengkritik pedoman, adab lebih tinggi dari ilmu. Kata Gus Baha, ilmulah yang lebih tinggi dari adab, karena dengan ilmu, seseorang pada akhirnya mengetahui perihal adab. Kata Fatoni, Gus Baha pun sempat berpesan pada santri LP3IA agar menjadikan ngaji sebagai tarekat. Sebab, ilmu juga mengandung nilai keramat. Konsep ini menjadi pembanding atas konsep tarekat yang nilai keramatnya berasal dari zikir yang panjang atau ketekunan pada salat malam. Padahal zikir atau salat tahajud misalnya, itu sifatnya sunnah. Sementara ngaji alias tolabul ilmi itu faridotun, wajib. Makanya di LP3IA nggak ada itu opyakan harus salat tahajud atau salat duha, kata Fatoni. Gus Baha sangat tegas, urusan wajib dan sunnah harus dibedakan. Nah, banyak orang itu malah perkara sunnah seolah-olah wajib. Itu kan salah kaprah. Makanya ngaji dulu, imbunya. Sepengalaman Fatoni nyantri di Gus Baha, memang tidak ada taksiran hukuman bagi yang tidak salat berjamaah, tidak setoran tepat waktu, atau tidak mengikuti kegiatan pondok yang lain. Namun, ada satu momen yang membuat Gus Baha memberi semacam taksiran, yakni ketika mendapati santri yang tidak proporsional dalam menempatkan perkara sunnah, menempatkan ibadah sunnah seolah-olah wajib. Gus Baha langsung menyinggung si santri agar membuka kitab lagi untuk mencari hukumnya. Dalam masa tersebut, Gus Baha tidak berkenan mengajar. Itulah bentuk taksirannya. Mungkin ada pondok yang kalau kiainya nggak ngajar, santri malah seneng. Tapi karena Gus Baha melatih santri LP3IA bernalar, kiai nggak ngajar itu ibarat hukuman, tersiksa sekali. Karena nggak diajar itu santri terancam bodoh, terang Fatoni. LP3IA menerima siapa saja. Fatoni sendiri nyantri di LP3IA sebelum Gus Baha viral. Ia awalnya malah berniat mondok di sana karena riwayat sosok pendiri LP3IA yang merupakan ayahanda Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Salim. Mengingat, tujuan awal Fatoni mondok di LP3IA adalah untuk memperlancar hafalan Al-Quran. Dan di Kragan sendiri Kiai Haji Nur Salim adalah satu-satunya sosok yang bergelar Al-Hafiz. Jadi aku ngonangi santri cuma 60-an orang. Terus setelah Gus Baha viral di masa-masa Corona 2020, sampai sekarang totalnya ada 1.600-an santri, ungkap Fatoni. Dulu bangunan pondok juga terbatas. Namun karena santri makin banyak, LP3IA pun diperbesar. Bahkan dulu dalam Gus Baha itu kecil sekali. Hujan ya bocor, sambungnya. Fatoni tak tahu persis bagaimana sejarah perjalanan LP3IA. Ia dan para santri LP3IA hanya sekilas-sekilas mendengar sejarah LP3IA dari Gus Baha saat bercerita di tengah-tengah mengaji. Perkiraan LP3IA dibangun Kiai Haji Nur Salim pada medio 60-an dengan fokus pada tahfizul Quran. Sampai kemudian, setelah beliau wafat pada 2005, Gus Baha lah yang secara otomatis melanjutkannya. Gus Baha yang saat itu masih merantau di Jogja pada 2003 diminta secara khusus oleh Kiai Haji Nur Salim untuk pulang ke Narukan, yang ternyata merupakan semacam isyarat kalau Kiai Haji Nur Salim hendak menghadap Allah SWT, sehingga Gus Baha harus menggantikan. Di masa-masa awal pengasuhannya, Gus Baha memang mendesain LP3IA sebagai pondok salaf untuk mencetak para ahli Al-Quran. Tidak hanya bab hafalan, tapi juga pada bab hukum. Terus seiring makin banyaknya santri, kakak sulung Gus Baha, Gus Nasirul Mahasin mengusulkan pembentukan yayasan. Jadi di LP3IA sekarang ada sekolahnya. Dari EMS, MA, sampai Mahat Ali, papar Fatoni. Gus Baha awalnya nggak setuju. Beliau pengennya mondok ya mondok, jangan diganggu sekolah. Tapi pada akhirnya beliau tetap manut sama kakaknya. Tambahnya, tidak bisa dimungkiri LP3IA kebanjiran santri sedikit banyak karena faktor viralnya Gus Baha, sehingga ada memang beberapa santri yang nyantri cuma karena pengen dengar Gus Baha ngaji. Sementara santri tersebut baca tulis Arab saja belum bisa, namun ia tetap diterima.
Karena kalau pondok bikin aturan atau tes-tesan, harus pintar baca kitab del untuk diterima. Orang-orang awam kayak gitu nggak bisa mondok. Begitu kata Gus Baha. Jelas Fatoni. Itulah kenapa LP3IA menjadi salah satu pondok pesantren yang mempertahankan biaya murah untuk para santri. Dalam 1 bulan, kata Fatoni, santri cukup membayar bulanan sebesar Rp200.000. Itu sudah dapat makan 2 kali dan sederet fasilitas lain. Sebab jika terlalu mahal, lagi-lagi kasihan orang kecil yang mau memondokkan anaknya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.